12. Saya Rizky Aditya dengan NIM 155240172. Dari kelas dengan NIM 1582401. Saya Jati Sektor Kemana dengan NIM 1582440. Saya Beda dari Jati dengan NIM 1582402. Saya Gibran Alhamdulillah dengan NIM 1582402. Dan di sini kami akan mempresentasikan proyek matematika kami. Selamat menyaksikan. Ada deskripsi masalah, ada tiga poin penting, yaitu yang pertama ada pengaruh amplitudo pada pendulum biasa. Pertama-tama mungkin pendulum ini merupakan komponen penting dalam jam mekanik tradisional, karena fungsinya itu sebagai pengatur waktu yang stabil. Namun ketepatan waktunya yang dihasilkan oleh pendulum ini bergantung pada konsistensi periode ayunannya. Dalam sistem pendulum biasa, periode ayunan ini bergantung pada panjang pendulum dan percepatan gravitasi, serta diasumsikan tidak bergantung pada amplitudo jika sudut ayunan kecil, kurang lebih sekitar 4 derajat. Namun sayangnya dalam praktiknya, ketika sudut ayunannya lebih besar, asumsi ini tidak lagi berlaku sehingga menyebabkan kesalahan waktu. Lalu yang kedua, ada inovasi pendulum sikloid oleh Huygens. Huygens. Itu untuk mengatasi masalah ini si Huygens ini, Christian Huygens, seorang fisikawan ini pada tahun 1673 ini merancang pendulum sikloid yang memaksa pendulum berayun mengikuti lintasan sikloid dengan bantuan Chicks berbentuk sikloid. Desainnya ini memungkinkan periode ayunan tetap konstan terlepas dari besar amplitudo, sehingga ketepatan jam dapat dipertahankan lebih baik. Lalu yang terakhir, dalam deskripsi masalah itu ada keunggulan pendulum sikloid dalam ketepatan waktu. Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mendesain dan menerapkan lintasan sikloid pada sistem pendulum agar ketelitian pengukuran waktu tetap terjaga, serta bagaimana memastikan bahwa periode ayunan ini tetap tepat 2 detik. Misalnya 2 detik, meskipun amplitudonya berubah. Uh, untuk itu makanya pemahaman mendalam mengenai prinsip gerak pendulum sikloid sama implementasinya itu harus dibutuhkan untuk memastikan kestabilan waktu dalam sistem mekanik tradisional. Halo semuanya, saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat yang kami gunakan dalam proyek matematika kali ini. Yang pertama yaitu benang. Benang yang kami gunakan yaitu benang wol yang memiliki struktur yang cukup kuat untuk menahan bola yang kami gunakan selama proyek kali ini. Yang kedua yaitu styrofoam. Styrofoam yang kami gunakan juga yaitu memiliki struktur yang cukup keras agar bisa dapat dibentuk dengan lebih mudah dan agar tidak gampang patah saat melakukan percobaan kali ini. Yang ketiga yaitu bola. Bola yang kami gunakan yaitu bola lato-lato, yang dimana memiliki struktur yang mempermudahkan kita dalam pemasangan benang, dan struktur yang bagus untuk melakukan percobaan yang kali ini. Yang keempat yaitu lem. Lem yang digunakan juga yaitu lem khusus styrofoam, yang dapat melekat sempurna, sehingga selama percobaan tidak mengalami gangguan. Alat-alat yang digunakan yaitu cutter, meteran, dan korek api. Korek api di sini digunakan untuk memanaskan cutter agar mempermudah kita dalam pemotongan styrofoam. Berikut merupakan alat peraga yang kami gunakan pada proyek ini. Untuk penyelesaian masalah, pertama itu ada konsep pendulum sikloida dan periodenya. Jadi dalam sikloida itu persamaan parametrik sederhananya itu kan ini. X sama dengan A dikali theta dikurang sin theta dan Y sama dengan A dikali 1 kurang cos theta. Dan bentuk lintasannya bisa dilihat di sini. Jika ada bola dengan jari-jari A dan kita ambil titik di lingkaran tersebut nanti dan bola itu berputar dan titik tersebut itu nanti akan membentuk suatu lintasan sikloid dengan persamaan seperti ini. Tapi kan kita ingin untuk membuat rangkanya kita membutuhkan persamaan Chick di mana kurva sikloid itu terbalik dan membentuk seperti ini, dua belahan seperti ini. Dan itu persamaannya adalah X sama dengan A dikali 2 theta dikurang sin 2 theta dan Y sama dengan 2A cos 2 theta. Lalu untuk lintasan bawah pendulum itu ini yang akan dilintasi oleh bawah pendulum ini adalah ini persamaannya adalah X sama dengan A dikali 2 theta plus sin 2 theta dan Y sama dengan minus 2A cos 2 theta. Penurunannya lumayan panjang jadi saya tidak akan menjelaskan. Tapi konsepnya seperti ini dan ini model matematis yang kami gunakan untuk alat peraga kami. Dan ini juga di note-nya untuk adalah L sama dengan 4A. Jadi panjang total talinya sama dengan 4A. Dan bisa dilihat dari sini sebenarnya lintasan dari bob pendulum ini sebenarnya adalah simple harmonic motion.
atau gerak harmonik sederhana. Itu dalam fisika bisa dipelajari. Tapi intinya dalam gerak harmonik sederhana itu sistemnya itu isokron. Jadi jika bismillah partikel mengikuti gerak lintasan sikloida itu, maka periodenya itu tetap tanpa berpengaruh pada amplitudo dan sudut ayunan di sini. Jadi periodenya itu seperti ini, T sama dengan 2pi dikali 4A, akar 4A per G. Dan kita tahu kalau 4A tadi kita sudah tetapkan adalah L. Dan L ini adalah periodenya. Jadi 2pi dikali akar dari L per G, di mana L adalah panjang efektif pendulum sikloid, atau sebenarnya ini adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Dan untuk yang kedua kita diberikan permasalahan panjang tali agar periode sama dengan 2 detik. Jadi dari rumus ini kita tinggal balik aja. Jadi L sama dengan T per 2pi kuadrat dikali G. Setelah dihitung dan hasilnya adalah 0,994 meter. Dan kita bulatkan menjadi 1 meter. Jadi panjang tali harus diatur sekitar 1 meter agar periode mendekati 2 detik. Dan untuk alat peraganya kan kita juga bikin cheek, dan kita harus tahu dimensinya agar sistem ideal. Jadi bisa lihat dari gambar ini kan, jarak dari titik pusat ini ke tengah sikloid ini secara horizontal adalah pi a, dan a tadi kan seperempat a adalah 4L. Sorry, L sama dengan 4A. Dan A sama dengan L per 4 tadinya kan. Jadi A itu sama dengan seperempat meter atau 25 cm. Dan ini jadi di sini PA ini. Dan untuk tingginya ini sebenarnya kan kalau bisa kita visualisasikan di mana bola ini berada di tengah, itu kan nanti sebenarnya dari titik ini ke puncaknya ini itu kan sebenarnya 2 kali panjang jari-jari bola tersebut. Jadi 2 dikali A. Kan kita jari-jarinya A. Jadi ini 2 kali A 50 cm. Untuk PA ini adalah sekitar 78,5 cm. Jadi ini cheek ini nanti bentuk ini kesininya adalah 78,5 dan turunnya ke sini adalah 50 cm. Dan ini untuk teknis pengambilan data kami. Pertama kami akan menyiapkan peraga dan stopwatch, dan kedua kami memastikan rangka sejajar dengan garis horizontal. Jadi peraganya atau rangkanya itu jangan miring. Dan 3, menetapkan sudut ayunan awal. 4, hitung waktu periode 1 periode dengan stopwatch. Jadi ketika bob pendulum dilepaskan itu nanti dia berapa detik untuk kembali ke posisi awalnya. Dan kelima, kami akan mengulangi langkah-langkah tersebut dengan sudut ayunan berbeda. Berikut dokumentasi dari percobaan yang telah kami lakukan. Bagian kesimpulan, pada proyek ini membuktikan bahwa pendulum sikloid itu memiliki periode ayunan tetap atau biasa disebut dengan isokron. Lalu tidak bergantung pada sudut awal ayunan. Karena dengan desain lintasan berbentuk sikloid, alat ini mengatasi keterbatasan pendulum biasa yang hanya akurat pada sudut kecil. Di mana pendulum biasa ini hanya akan akurat atau periodenya itu akan sama apabila diberi ayunan dengan sudut yang kecil, yaitu kurang lebih 4 derajat. Sedangkan pada waktu sudut yang lebih besar, periode akan berubah dan mengganggu ketepatan pengukuran waktu. Lalu, melalui perhitungan matematis dan uji eksperimen, alat kami dapat menunjukkan bahwa periode mendekati 2 detik dan tercapai secara konsisten. Periode 2 detik ini dicapai dengan mengatur panjang tali pada alat kami sehingga mendekati 1 meter, dan dimensi rangka diperoleh berdasarkan nilai A yang kurang lebih itu 25 cm, menghasilkan tinggi rangka sepanjang 50 cm dan lebar setengah sikloid sekitar 0,785 meter. Lalu pada pembuatan dan pengujian alat peraga kami dilakukan secara sistematis dengan mengamati kestabilan periode ayunan dari berbagai sudut awal. Sehingga meskipun amplitude awalnya diubah, hasil periode ayunan akan tetap relatif konstan, yaitu mendekati nilai teoritis sebesar 2 detik. Lalu proyek ini dapat membuktikan atau dapat menjadi bukti nyata penerapan teori matematika dan fisika dalam perancangan sistem multipresisi atau pada kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya.